Hai hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah beribadah online, wajib mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget loh adik-adik. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik dengan marga atau borunya juga ya adik-adik. Seperti di contoh, Clara Atika Panjaitan. Lalu di garis miring setelah itu ditulis juga sektor adik-adik masing-masing. Lalu setelah itu, di garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik ya. Lalu setelah selesai, adik-adik klik kirim. Sudah deh. Nah, sesudah terkirim, adik-adik bisa lihat contoh teman-teman yang sudah kirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa absen ya, jangan lupa beribadah juga. Selamat beribadah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Clara. Selamat hari Minggu Kak Nia. Bertemu lagi nih sama Kak Clara Boru Panjaitan dan juga ada Kania Boru Sitorus. Nah Kak Nia, hari ini keadaannya gimana? Kabarnya baik gak? Puji Tuhan Kak Clara, Kania hari ini baik. Kalau Kak Clara, apa kabar? Luar biasa baik Kak. Nah adik-adik sekolah minggu yang di rumah gimana kabarnya? Baik atau enggak? Atau pasti kakak yakin semuanya itu keadaannya baik dan sehat kan? Pasti dong Kak, soalnya adik-adik sekolah minggu itu sudah pintar-pintar dan masih stay at home. Betul sekali. Jadi adik-adik sekarang itu masih dalam pandemi ya adik-adik. Jadi kita harus ingat 5M Kamia. Apa tuh 5M Kak? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Lalu yang kelima, menjauhi keramaian. Betul sekali. Nah Kania, Ya Kak, hari ini kita ditemani sama anak sekolah minggu loh Kak. Tahu nggak Kak? siapa itu Kak? Namanya Joshua. Kania kenal nggak? Wah kakak belum kenal tuh. Mendingan kita panggil aja yuk sekarang. Yuk Joshua. Joshua, di mana ya? Shalom kakak-kakak. Shalom Joshua. Kakak-kakak, aku ikut ibadah ya, aku udah absen loh kak. Oke deh Joshua. Nah Kania, ini adalah Joshua, salah satu anak sekolah minggu kita yang selalu ikut ibadah Kak. Jadi inilah adik-adik yang rajin ibadah itu ya namanya Joshua. Betul, coba deh Joshua perkenalkan diri Joshua ke teman-teman sekolah minggu yang ada di rumah. Hai teman-teman, aku Joshua, kita ibadah bareng yuk. Nah betul banget Joshua, kita harus ngajak teman-teman yang di rumah untuk beribadah dan bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama, ya kan Kania? Betul, tapi sebelum memulai ibadah adik-adik jangan lupa untuk selalu menyiapkan Alkitabnya, lalu menyiapkan persembahannya dan juga hati. Adik-adik yang di rumah dan Joshua, sikap yang baik, duduk yang rapi, tidak sambil makan atau sambil bermain. Betul sekali. Nah adik-adik sama Joshua udah siap untuk beribadah? Siap kak. Siap Kak? Oke, Joshua juga harus duduk yang rapi ya. Ya, Oke, dadah Joshua. Ibadah ya. Nah, betul sekali. Nah, Kania semangat gak sih hari ini untuk beribadah? Enggak Kak, aku kurang semangat gitu. Aduh, kalau kayak gitu mendingan kita yel-yel dulu Kak, biar kita tambah semangat untuk memuji Boleh. Tuhan. Yang mimpin aku apa Kania? Aku deh. Oke deh, yuk. Kalau kakak bilang adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Sekali lagi ya Kak, biar tambah semangat nih Kek. Kurang semangat nih aku, yuk. adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong. Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Yeay. Biar kita tambah semangat lagi, katanya Kania punya satu lagu ya sebelum ibadah, jadi kita biar tambah semangat Kak. Ada Kak, kita akan angkat satu lagu pujian dengan judul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Adik-adik yang di rumah kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya adik-adik di rumah harus bangkit berdiri dan ikutin gerakan Kania dan Kak Clara ya. Yuk adik-adik.
seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi ya Kak, dengan penuh semangat. Oke Kak. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Wow, udah semangat semuanya Kak. Berarti udah siap nih Kak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul banget Kak. Nah, sebelum memulai ibadah, kita mau saat teduh dulu nih adik-adik. Sikap saat teduh itu bagaimana ya? Lipat tangan. Tutup matanya. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita nyanyikan satu lagu dengan judul Molo Huingot Nisude. Molo huingot nisude, lo jari dai nangi mahudus au syara met tunabalga. Dia dingau di opa au asa sonang modo mau di deng di do tuau rahasian. Molo huingot nisude, lo jai dai nang iman mudu au siana met tunabalga. Dia dingau di opa au asa sonang modo mau di deng di do Tuhan rahasian. Adik-adik sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah pertama sampai titah keempat. Kita ucapkan secara responsorial. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh,
Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel ayat bulanan Juli tertulis dalam kitab Mazmur 25 ayat 5. Demikianlah bunyinya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki doa pengakuan iman. Tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian, yaitu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada turun kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kembali bersama Bang Yusuf Sinaga di ibadah minggu ini. Adik-adik, sebentar Abang mau menyampaikan beberapa warta, yaitu yang pertama. Untuk warta yang pertama, nama minggu di ibadah kita kali ini namanya adalah minggu kelima setelah Trinitatis. Untuk yang kedua, untuk ayat bulanan di bulan Juli diambil dari Mazmur 25 ayat 5 yang berbunyi, bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu.
Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Untuk yang ketiga, untuk adik-adik yang sudah membuat dan menghafal ayat hafalan di tanggal bulan Juli ini, silakan membuat videonya dan mengirimkannya ke guru-guru sekolah minggu ya. Lalu adik-adik untuk warta nomor 4, untuk ibadah sekolah minggu di minggu ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Lalu yang nomor 5 untuk ibadah di tanggal 11 Juli diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Dan untuk yang terakhir, untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli, Abang ucapkan selamat ulang tahun ya. Mari kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Musik. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kan pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta kita hari ini. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya
sekali lagi adik-adik. Sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah saja, tentu kabarnya happy-happy selalu. Nah, ada sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, pada minggu ini kita telah hati yang penuh dengan sukacita mengikuti ibadah. Kita tadi sudah bernyanyi, lalu mengucapkan titah, lalu mendengarkan epistel, dan pada hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami boleh mengikuti ibadah, walaupun kami masih mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu selalu membimbing dan mengajari kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan menghidupinya. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Nah, di sekolah minggu sudah pada dibuka Alkitabnya. Inang percaya sudah dibuka Alkitabnya karena kita sudah beritahukan pada minggu yang lalu di warta sekolah minggu bahwa firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Nah, anak sekolah minggu sudah pada dibuka Alkitabnya, mari kita membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi tidak setengah-tengah adik, tapi dengan sepenuh hati. Mengapa ya Musa mengingatkan bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Dan siapa sih itu si Musa? Adik-adik sekolah minggu pernah mendengar cerita tentang Musa ya? Ya, Musa yang dipanggil Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Nah, bangsa Israel pada saat itu mengalami penderitaan di tanah Mesir. Lalu Allah memerintahkan Musa untuk memimpin mereka membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena Allah mengasihi bangsa itu. Nah, adik sekolah minggu, apakah Musa mau memimpin bangsa Israel? Nah, kita lihat pada awalnya Musa berdalih, dikatakan bahwa dia tidak pintar berbicara. Tetapi Allah memakai Musa, dan Musa mau memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Nah, Allah mengeluarkan mereka. Jadi tidak gampang juga adik-adik membawa mereka pada saat itu. Banyak tantangan yang harus mereka hadapi.
sehingga ada 10 tulah. Nah, adik sekolah minggu, 10 tulah itu apa? Itu menjadi PR anak sekolah minggu ya. Nah, anak sekolah minggu ada 10 tulah. Lalu setelah yang ke-10 tulahnya matinya anak sulung, baru mereka keluar ya. Nah, di tengah perjalanan masih banyak tantangan yang harus mereka hadapin, dan juga yang dihadapin Musa. Nah, sebentar lagi mereka akan tiba ke tanah perjanjian. Tanah apa? Tanah perjanjiannya yaitu tanah Kanaan. Nah, adik sekolah minggu, sebelum mereka tiba ke tanah perjanjian itu, apakah Musa ikut? Ternyata Musa tidak ikut adik-adik. Maka Musa selalu mengajarkan mereka, mengingatkan mereka supaya mereka selalu hidup mengasihi Tuhan, ya, supaya mereka hidup mengasihi Tuhan, dan mereka mengingat bagaimana Tuhan telah menolong mereka, bagaimana Tuhan telah melepaskan mereka dari tanah perbudakan, sehingga Musa menasehati bangsa itu untuk mengasihi Allah dan selalu mengikut sertakan Allah dalam kehidupan mereka. Karena apa adik-adik? Karena Allah itu adalah Allah yang esa, dikatakan tadi dalam firman. Karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Maka kita diperintahkan untuk selalu mengasihi Allah. Jadi tadi katakan mengasihi Allah tidak setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati. Lalu apa sih arti kata kasih? Kasih kepada Allah artinya, kalau kita mengatakan saya mengasihi Allah, apa sih artinya? Berarti saya menuruti segala perintahnya. Berarti saya menuruti segala perintahnya dengan tekad dan bulat. Jadi tadi Inang sudah katakan tidak setengah-tengah hati, tetapi dengan tekad yang bulat. Bahwa kasih itu juga menaruh perhatian penuh, mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan adik-adik. Lalu ada kata di sini dikatakan lagi dengan kata segenap hati. Jadi sepenuh hati, yang berarti kita mau menyerahkan segala kehidupan kita, apapun yang kita lakukan di dalam perjalanan aktivitas kita, kita sepenuhnya menyerahkannya kepada Tuhan. Di dalam kita belajar, kita menyerahkan bimbingan Tuhan. Di dalam kita melakukan menolong orang tua, kita menyerahkan agar Tuhan yang selalu juga menolong dan membimbing kita. Jadi kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu dia. Lalu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Jadi kita mengasihi Allah itu dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa, dengan segala kekuatan kita adik-adik. Karena apa? Tadi katakan karena Allah itu adalah Allah yang esa, karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Maka kita supaya taat kepada Allah. Maka Musa mengingatkan supaya bangsa Israel itu taat dan mengasihi Allah, supaya bangsa itu mendengar segala nasihat yang sudah diberitahukan oleh Musa kepada bangsa itu, yakni mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segala kekuatannya. Mereka mengasihi Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengasihi mereka dan Allah yang menolong mereka, maka mereka harus selalu mempercayakan semua kepada Tuhan. Jadi kasih kepada Allah itu juga sebagai, mengasihi Allah itu juga sebagai rasa kesetiaan kita dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang mengasihi kita. Jadi kita mengasihi Allah itu juga dengan hati yang gembira. Lalu kita juga diminta mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita juga mengasihi sesama kita. Jadi kita mengasihi sesama kita
teman-teman kita, siapapun itu kita mengasihi. Nah, orang yang mengasihi Allah itu adalah yang takut dan taat kepada Tuhan. Itu dia adik-adik. Lalu dikatakan lagi dalam firman Tuhan hari ini, segenap jiwa. Nah, lalu apa sih dikatakan segenap jiwa? Yang berarti kita tunduk serta mengabdi, kan? Kita menundukkan serta mengabdikan segala perkara keinginan kita itu kepada Tuhan. Jadi kita tadi mengatakan segenapnya hati dan jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Lalu dengan segenap kekuatan kita, artinya bertindak sekuat tenaga seturut kehendak Tuhan. Ya adik-adik, seturut kehendak Tuhan dan menjauhi segala larangan-larangan ya yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengasihi Allah, mengajak kita untuk mengasihi Allah. Lalu bagaimana sih respon kita dalam mengasihi Allah, dan apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu dalam mengasihi Allah? Kita mau melakukan yang pertama. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatanku, bagaimana sih caranya saya meresponnya, dan apa sih yang harus saya lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Allah? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan adik sekolah minggu. Yang pertama, kita mau mendengarkan firman Allah selalu. Jadi dalam setiap minggu kita mendengarkan firman Allah, setiap hari juga ya kita mendengarkan firman Allah. Ina nggak tahu apakah ada yang di rumah pada saat ini ada selalu ibadah setiap pagi yang dilakukan oleh mama dan papa di rumah kita masing-masing. Nah, melalui ibadah setiap pagi yang dilakukan di rumah, nah kita pasti selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita juga mau membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, kita juga mau berdoa setiap saat. Nah, kita mau mendengarkan firman Allah. Jadi pada saat kita juga mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini kita konsentrasi mendengarkan firman Tuhan dan dengan sukacita bernyanyi memuji Tuhan dan tidak bermain-main. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, apalagi sih, bagaimana sih respon saya bahwa saya mengatakan tadi mengasihi Tuhan, apa sih yang saya lakukan? Yang kedua, saya akan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati saya. Jadi begitu saya mendengarkan firman Tuhan, lalu saya menyimpannya di dalam hati saya. Lalu yang ketiga adalah saya menghafal firman Tuhan. Jadi setiap bulan kan ada ayat bulanan adik-adik yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Nah, ayat bulanan itu firman Tuhan itu kita hafal. Nah, kita hafal itu menjadi ayat yang menjadi ada ayat emas yang kita pegang setiap bulan. Nah, adik-adik sekolah minggu menghafal firman Tuhan itu. Lalu apalagi adik-adik selain mendengar, lalu tadi menyimpannya, menghafalnya, lalu harus melakukannya adik-adik, melakukan firman Tuhan. Pada saat ini dikatakan firman itu harus diajarkan setiap saat. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, ajarilah, berikanlah pemberitaan firman itu setiap saat. Di waktu kapan? Apakah kamu di waktu tidur? Apakah di waktu kamu berjalan? Apakah waktu kamu lagi duduk-duduk? Dikatakan firman Tuhan itu harus selalu disampaikan siapa? Disampaikan oleh orang tua kita. Lalu kita apa? Bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita melakukannya adik-adik. Jadi tinggal mendengarkan firman Tuhan, tidak aneh, oh sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, main-main, tidak, harus kita melakukannya. Itu adik-adik sekolah minggu yang di rumah ya. Lalu apa lagi dikatakan tadi? Saya melakukan firman Tuhan, lalu saya akan apa lagi? Lalu saya akan selalu setia kepada Tuhan. Lalu saya harus mematuhi ajaran orang tua. Jadi anak-anak yang selalu mendengarkan firman Tuhan selalu mendengarkan ajaran orang tua.
ya, mendengarkan ajaran orang tuanya. Nah, lalu apalagi menghargai orang tuanya. Anak-anak yang mengasihi Tuhan menghormati orang tua, mematuhi perintah orang tua, menghargai orang tua, melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Kita harus melakukannya, adik-adik. Lalu apalagi yang mau kita lakukan lagi sebagai orang yang mengasihi anak Tuhan, serta kita harus setia juga menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan mau menceritakan firman Tuhan kepada teman-teman kita. Begitu adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada satu cerita. Ya, ceritanya seperti ini. Seorang anak yang merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dia melalui yang dirasakannya melalui orang tuanya. Adik sekolah minggu pasti semua merasakan kasih sayang dari orang tua. Kasih sayang dari orang tua, begitu besar kasih sayang orang tua kepada adik sekolah minggu, lebih dari situ kasih sayang Tuhan kepada kita. Ceritanya seperti ini. Ada seorang anak yang berusia 10 tahun. Nah, anak ini dia cacat, adik-adik. Ya, dia tidak memiliki tangan dan kaki. Nah, coba bayangkan adik-adik, andaikan kamu tidak memiliki tangan dan kaki, pasti kamu merasa sedih. Nah, adik ini merasa sedih sekali. Dia tidak memiliki tangan dan kaki, sehingga dia tidak berani bergaul dengan teman-temannya yang lain, karena dia merasa bahwa dia tidak sempurna. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang dialami anak ini? Karena dia tidak bisa bergaul dengan yang lain, lalu dia merasa putus asa, adik-adik, sehingga mau dia menenggelamkan dirinya ke laut. Tetapi adik-adik, seketika itu adakah yang menolong dia? Ada. Dia tidak diizinkan mati di tengah laut, tetapi ada yang menolong dia, yakni siapa? Adalah orang tuanya. Orang tuanya sangat mengasihi dia. Nah, apa yang mau dikatakan dalam cerita ini? Orang tuanya sangat mengasihi dia, dan dia kembali sadar, dan dia mengubah pola pikirannya bahwa orang tuanya sangat mengasihi dia, bahwa orang tuanya sangat peduli dengan dia, lalu orang tuanya mendidik dan mengingatkan dia bahwa Allah sangat mengasihi dia. Di dalam kondisi dia yang demikian, Allah punya rencana. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui cerita tadi yang mau dikatakan bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan kita, kita percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Untuk itu, karena Allah sangat mengasihi kita melalui kehidupan kita sehari-hari, maka kita juga harus mengatakan bahwa kita juga harus saling mengasihi satu dengan lain. Sebagaimana ini, Yesus sangat mengasihi kita semua. Anak-anak yang kecil, yang besar, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Anak Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dalam bentuk apakah kita kulit putih, kulit hitam, orang kecil, orang pendek, cacat dan sempurna, Allah sangat mengasihi kita. Nah, karena Allah sangat mengasihi kita dan orang tua juga kita juga sangat mengasihi kita, yang mendidik kita selalu di dalam hal sikap, bagaimana sikap kita selalu. Orang tua dalam hal berdoa, makan bersama, orang tua kita selalu mendidik kita. Nah, karena orang tua kita sangat mengasihi kita dan mendidik kita, mari kita selalu mendengarkan perintah orang tua kita. Nah, adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada minggu ini mengingatkan kita bahwa kita diajak untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, dan Allah sangat mengasihi kita dalam kehidupan kita. Maka kita percayakan semuanya kepada Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ku mau persembahkan Tuhan apa yang telah Kau beri. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang ku miliki. Bukan karena aku kaya, bukan karena banyak harta, tapi karena kasih-Mu nyata, ku beri persembahanku. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, terima kasih-Ku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima doa berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, tugas prakarya kita di minggu ini yaitu gerak dan lagu. Nah, tadi kita udah mendengarkan khotbah yang temanya mengasihi Allah dengan segenap hati. Kita akan menggunakan tugas prakarya dari judul lagu KASIH. Nah, gerakannya kayak gimana? Ikutin kakak ya. Pertama kita eja tulisan kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Lalu bait yang kedua, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Gimana adik-adik? Udah bisa dong? Jangan lupa direkam ya. Musik.
tugas prakarya ini dikumpulkan paling lambat hari Rabu ya, dikirim ke nomor kakak dan abang guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.